Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Dwi Wulansari selaku dosen mata kuliah statistik bidang sosek. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifuddin dari kelas Agribisnis B Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Apa itu Kolmogorov-Smirnov satu sampel? Seperti yang diketahui, uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji bebas distribusi untuk membandingkan dua distribusi empiris didasarkan selisih antara dua fungsi distribusi tersebut. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penguji distribusi dari sebuah kelompok sampel. Adapun rumusnya yaitu D sama dengan maksimal F0x min Snx, di mana F0x yaitu distribusi frekuensi kumulatif teoritis di bawah 0, sedangkan Snx distribusi frekuensi kumulatif dari hasil observasi. X-nya yaitu sembarang skor yang mungkin, sedangkan D-nya itu deviasi. Kaidah keputusan untuk sampel yang berukuran kurang dari 35, deviasi hit lebih besar dari deviasi alpha X, yaitu tolak H0. D hit lebih kecil dari D alpha X terima H0. Nilai D alpha X dapat dilihat pada tabel E halaman 303 buku S. Yeagal. Untuk sampel berukuran lebih dari 35, nilai D alpha X dapat dilihat pada tabel E halaman 303 buku Yeagal dengan rumus tertentu yang sudah disediakan. Di sini ada contoh. Dalam suatu penelitian ingin membuktikan suatu teori komunikasi yang menyatakan bahwa penyampaian informasi yang disampaikan lewat kontak langsung antara komunikator dengan komunikan yang lebih efektif. Untuk menguji seberapa benar teori ini, seorang peneliti menanyakan kepada 20 orang sampel petani di satu daerah yang telah terjangkau informasi pertanian. Media mana menurut mereka yang paling efektif menyampaikan pesan yang ada di daerah pertanian mereka? Diketahui menurut teori media yang paling efektif yaitu PPL. Baru kemudian diikuti oleh media kotak tani, TV, radio, dan koran. Penelitian tersebut memberikan hasil sebagai berikut. 15 sampel memilih media PPL, 2 sampel memilih media kotak tani, 1 sampel memilih media TV, 2 sampel memilih media radio. Sedangkan yang memilih media koran itu tidak ada. Dari data hasil penelitian tersebut, ujilah hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat banyak perbedaan dalam macam media penyampaian informasi pertanian. Gunakan alfa 0,01. Bisa dijawab H0, tidak banyak terdapat perbedaan dalam macam media. H1, tidak semua media sama. Di sini ada tabel frekuensi macam media yang digunakan dalam penyampaian informasi pertanian di suatu daerah pertanian. Seperti yang kita lihat di tabel median di atas itu ada sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, dan sampel 5. Yang pertama itu frekuensinya. Sampel yang pertama itu frekuensinya 15, di mana 15 kita dapat itu dari 15 sampel dari media yang memilih PPL. Nah, sedangkan sampel kedua yaitu frekuensinya 2, di mana 2 sampel memilih media kotak tani. Sampel ketiga yaitu 1 itu 1 sampel memilih media TV. Sampel yang keempat frekuensinya yaitu 2 sampel yang memilih radio, sedangkan sampel yang kelima itu 0 karena tidak ada yang memilih media koran. Bawahnya lagi itu ada F0x 1/5. 1/5 didapat dari sampel pertama dibagi dengan jumlah sampel, yaitu ada 5, jadi 1/5. Sampel yang kedua itu ada 2/5. Sampel kedua dibagi jumlah semua sampel. Yang ketiga itu 3/5. Sampel ketiga dibagi semua sampel. 4/5 dan seterusnya sampai 5/5.
SNX yaitu S20X, yaitu N-nya itu 20, N-nya itu 20. Jadi bisa diketahui yang sampel pertama itu 15/20, bisa dapat 15/20 dari mana, itu frekuensi pertama 15/20. Lanjut yang sampel kedua 17/20, bisa dapat 17/20 dari mana, yaitu 15 ditambah dengan frekuensi sampel kedua yaitu tambah 2, jadi 15 ditambah 2 jadinya 17, jadi 17/20. Lanjut dengan sampel yang ketiga, jadi 18/20, dapat dari mana 18/20, yaitu 17 ditambah dengan frekuensi sampel ketiga, 17 ditambah 1 jadinya 18/20. Selanjutnya sampel yang keempat 20/20, dapat dari mana 18 ditambah dengan frekuensi sampel yang keempat, 18 ditambah 2 jadi 20/20. Nah, selanjutnya itu kita masukkan rumus maksimal F0x dikurang dengan S20x. Di mana sampel yang pertama itu 11/20. Jadi kita tuh masukkan rumusnya aja, F0x dikurang dengan S20x. Jadi 1/5 dikurang dengan 15/20 itu kan hasilnya 0,55. Jadi kita bisa ketahui di sini ada 11/20. Jadi berapa dibagi 20 itu hasilnya sama dengan 1/5 dibagi dengan 15/20, yaitu 0,55. Dapat kita ketahui dicari yaitu 11/20, hasilnya itu 0,55, jadi sama dengan pengurangan yang F0x dan S20x. Selanjutnya juga seperti itu. 2/5 dikurang dengan 17/20 itu kan hasilnya 0,45. Sedangkan kita cari 20 dibagi berapa supaya mendapatkan hasil 0,45. Jadi kita ketahui yaitu 9 dibagi 20 hasilnya 0,45. Dan seterusnya 3/5 dikurangi dengan 18/20 hasilnya 0,3. Jadi kita nyari 20 dibagi berapa hasilnya 0,3, dapat diketahui yaitu 6/20. Di sini ada 4/5 dikurangi 20/20 hasilnya yaitu 0,2. Jadi 20 dibagi berapa biar ketemu hasilnya itu sama 0,2, yaitu 4 dibagi dengan 20. Sedangkan sampel yang kelima itu kan 5/5 dikurangi 20 dengan per 20, 0 hasilnya. Jadi dapat diketahui itu hasilnya 0 juga. Jadi dari tabel di atas diperoleh D maksimal 11/20. Kenapa D maksimal 11/20? Karena maksimal yang terbesar itu 11/20 sama dengan 0,55, dan D alfa N 12. D0 nya 0,1, X sama dengan 0,356. Jadi keputusannya itu deviasi Heath lebih besar dibandingkan deviasi tabel. Jadi diketahui tolak H0, artinya memang terdapat perbedaan jenis media terhadap efektif tidaknya dalam penyampaian informasi pertanian yang diterima oleh petani. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.